Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dewi Farida dan kawan-kawan saya Syakira Andisa dan Syarifuddin Lubis. Kami dari kelompok 9. Kami akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul akhlak. Saya Sri Dewi Farida akan membacakan bagian yang A yang berjudul pengertian akhlak kepada orang tua, pengertian akhlak kepada Allah, dan pengertian akhlak kepada guru. A. Pengertian akhlak kepada orang tua. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah, akhlak menurut ilmu maskawi, akhlak adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukannya tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimaksud kedua orang tua adalah bapak ibu, baik itu dari keturunan atau susunan, baik keduanya orang muslim ataupun kafir. Termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak. Menurut Ad-Durjani, birrul walidain adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Iman Asy-Syafi'i, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Menurut Muhammad Abdul, birrul walidain adalah taat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua dalam kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. A. Pengertian akhlak kepada Allah. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya jamak, berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungi lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sikap yang melekat pada diri manusia sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir. Di samping itu, akhlak juga dikenal dengan istilah moral dan etika. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya. Menurut Kahar Mansur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir, yang memang seharusnya ada pada diri manusia. Akhlak kepada guru yaitu adalah orang tua kedua, orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi saya yang tadi, yaitu poin B, cara atau adab kepada Allah, orang tua dan guru. Cara adab kepada Allah yang baik yaitu adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surah At-Tayyat ayat 5-7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangan, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Cara akhlak kepada kedua orang tua. Dasar-dasar ajaran tentang akhlak kepada ibu dan bapak yaitu wajib bagi setiap manusia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, terutama manusia muslim.
Perintah wajib berbuat baik kepada ibu dan bapak itu dinyatakan oleh lafaz. Kewajiban berbuat baik kepada ibu dan bapak adalah suatu hal yang sangat mulia. Sungguh sangat besar jasa ibu dan bapak terhadap anaknya. Tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang ataupun materi lainnya. Setiap anak harus menyadari betapa beratnya beban penderitaan penderitaan seorang ibu yang mengandungnya, kurang lebih selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan penuh kesakitan dan kepedihan. Bahkan kadangkala terpaksa melepaskan nyawa di badannya. Penderitaan seorang ibu dalam masa kehamilan sampai melahirkan diungkapkan oleh lafaz. Setiap anak harus menyadari bahwa ia lahir dahulunya dalam keadaan lemah, belum bisa mandiri. Cara akhlak kepada guru, yaitu mendoakan kebaikan untuk guru, tidak mengaduh di hadapan guru, menghormati hak guru, merendahkan diri di hadapan guru, duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik, bersabar terhadap kesalahan guru. Baiklah, poin C yang akan dilanjutkan oleh Syarifuddin Lubis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. C. Adab terhadap guru. Beberapa waktu belakangan ini mungkin kita sudah sering mendengar beberapa kasus perseteruan yang terjadi di antara guru dengan muridnya atau orang tua murid dengan guru dari anaknya tersebut, yang berakhir ricuh dan bahkan harus berakhir di meja hijau. Di dalam Islam, guru merupakan orang-orang yang berilmu yang harus benar-benar kita hormati selagi apa yang disampaikan oleh beliau itu merupakan suatu kebenaran dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena untuk memperoleh ilmu, orang-orang zaman dahulu itu rela pergi jauh, berjalan kaki demi duduk di sebuah majelis ilmu dan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Dan inilah adab-adab dan akhlak yang perlu kita tetapkan ketika menuntut ilmu. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru. Yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Yang ketiga, menghormati hak guru. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Yang kelima, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir, bersabar terhadap kesalahan guru. C. Dalil tentang akhlak kepada Allah, orang tua, dan guru. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak dimasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat nanti ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau adalah merupakan suatu contoh hamba yang paling baik akhlaknya dan segala adab-adabnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh-contoh yang baik yang mengharap pertemuan dengan Allah di hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 ayat 21. Bab akhlak dalam syariat Islam adalah bab yang sangat luas. Tidak kasus pergaulan sesama makhluk, akan tetapi akhlak dan adab juga di antara hamba dengan Tuhannya. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan oleh seseorang dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami
telah memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan kami menghendaki balasan dari kamu, tidak pula ucapan terima kasih. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 9. Bukan seorang yang berakhlak tapi mengharapkan balasan dari dunia. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi jika sekedar membalas orang lain. Oleh karena itu, hadis-hadis yang menjelaskan atau menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik menyebutkan balasan akhlak tersebut akan didapatkan di hari kiamat, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak-akhlak tersebut ialah yang pertama, jujur. Beliau mengatakan bahwa di antara makhluk-makhluk yang paling baik ialah makhluk yang jujur. Yang kedua yaitu menjaga kesucian. Dengan menjaga kesucian yaitu meninggalkan segala yang diharamkan dan selalu mengikuti segala yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amanah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa di antara akhlak yang paling disyariatkan dalam Islam yaitu amanah atau bertanggung jawab. Yang keempat yaitu malu. Malu adalah akhlak yang sangat agung dan sifat yang sangat mulia, yang hendaknya seseorang berakhlak dengan akhlak yang mulia ini. Yang kelima yaitu berani. Berani adalah tempatnya yang benar dan kemuliaan dan kesuksesan. Adapun keberanian bukan ada pada tempatnya, itu adalah sifat ngawur dan kehancuran. D. Akhlak dalam menuntut ilmu. Yang pertama, akhlak dalam menuntut ilmu ialah diawali dengan niat, yaitu dengan niat yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang artinya sebuah perbuatan dan nilai yang berdasarkan dengan niat. Yang kedua, melakukan yang terbaik atau sifat ihsan. Selain niat karena Allah Subhanahu wa taala, usaha terbaik harus dilakukan setiap muslim saat menuntut ilmu tersebut. Yang ketiga, sifat tawakal. Setelah melakukan usaha yang terbaik, setiap muslim menyerahkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menghilangkan sikap dan kebiasaan yang buruk. Yang kelima, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukurlah kita dapat menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu berzikir dan mengucapkan istighfar. Karena zikir dan istighfar jangan sampai diucapkan muslim saat menuntut ilmu. Jangan sampai tidak diucapkan orang muslim saat menuntut ilmu. Yang ketujuh, berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan.